Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Lianti dengan NIM 8605457776. Saya dari program studi PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, bagaimana filsafat ilmu memperkuat pendidikan, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu menjadi dasar dalam memahami hakikat ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk menyampaikan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu tersebut kepada peserta didik. Oleh karena itu, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan agar pendidikan memiliki arah, tujuan, serta nilai yang jelas. Poin pertama yaitu mengenai bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan nilai kemanusiaan. Pendidikan bukan hanya sekedar proses memberikan materi kepada siswa, tetapi juga proses membentuk pola pikir, karakter, dan kepribadian manusia. Melalui filsafat ilmu, pendidikan dapat memiliki dasar pemikiran yang kuat, sehingga proses pembelajaran tidak dilakukan secara sembarangan. Filsafat ilmu membantu menentukan tujuan pendidikan, metode pembelajaran yang tepat, hingga nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Dalam filsafat ilmu, terdapat 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga landasan tersebut membantu pendidikan menjadi lebih terarah dan sistematis. Ontologi membahas hakikat pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan dipahami sebagai proses untuk mengembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter baik. Dengan memahami hakikat pendidikan, guru dapat mengetahui tujuan sebenarnya dari proses pembelajaran. Epistemologi membahas bagaimana ilmu pendidikan diperoleh dan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Ilmu dapat diperoleh melalui penelitian, pengalaman belajar, observasi, diskusi, dan proses berpikir kritis. Oleh karena itu, pendidikan harus didasarkan pada metode ilmiah agar ilmu yang diajarkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik secara akademik, tapi juga membentuk moral, etika, tanggung jawab, serta sikap sosial yang baik dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada poin kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik mampu melatih manusia untuk berpikir kritis, kreatif, logis, dan reflektif. Melalui proses pendidikan, manusia belajar memahami berbagai persoalan kehidupan dan mencari solusi secara bijaksana. Ketika peserta didik aktif bertanya, berdiskusi, mengemukakan pendapat, dan melakukan penelitian sederhana, maka secara tidak langsung mereka sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkuat filsafat ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tempat menerima ilmu, tetapi juga tempat lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat. Sebagai contoh, perkembangan teknologi dalam pendidikan saat ini munculnya berbagai metode pembelajaran digital seperti penggunaan video pembelajaran, kelas online, dan media interaktif. Hal tersebut lahir dari hasil pemikiran manusia yang terus berkembang melalui proses pendidikan dan filsafat ilmu. Poin yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedakan persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membantu memahami masalah pendidikan secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Contohnya, ketika terjadi masalah rendahnya motivasi belajar siswa, dengan pendekatan ontologi, kita dapat menganalisis hakikat pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Dengan pendekatan epistemologi, kita dapat menilai apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah tepat atau belum.
Sedangkan melalui aksiologi, kita dapat melihat apakah pembelajaran tersebut memberikan manfaat dan nilai positif bagi siswa. Melalui analisis tersebut, guru dapat menemukan solusi yang lebih tepat. Misalnya, dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif, suasana kelas yang menyenangkan, atau media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih semangat belajar. Selain itu, filsafat ilmu juga membantu guru memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakter, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan pendekatan yang sesuai agar semua siswa dapat belajar dengan. Terakhir ada poin keempat, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Salah satu contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum ini, peserta didik ditempatkan sebagai pusat pembelajaran. Guru tidak lagi hanya menjadi sumber utama informasi, tetapi juga menjadi fasilitator yang membimbing siswa untuk aktif belajar dan berpikir mandiri. Kurikulum Merdeka juga menekankan pengembangan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Contoh lainnya adalah penggunaan metode diskusi kelompok, presentasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Melalui metode tersebut, siswa diajak untuk bekerja sama, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mencari solusi terhadap suatu masalah. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal materi pelajaran, tetapi juga penerapan filsafat ilmu juga dapat dilihat dalam kebijakan sekolah yang menanamkan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan sikap saling menghargai. Nilai-nilai tersebut sangat penting agar peserta didik tidak hanya menjadi manusia yang pintar, tetapi juga menjadi akhlak dan moral yang baik. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita perlu memahami pentingnya filsafat ilmu dalam pendidikan. Dengan memahami filsafat ilmu, seorang guru dapat memiliki cara berpikir yang lebih kritis, bijaksana, dan relatif dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan. Guru juga dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu memberikan dasar pemikiran, arah tujuan, dan nilai dalam pendidikan. Sementara itu, pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membentuk manusia yang cerdas, kreatif, serta berkarakter baik. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Filsafat ilmu memperkuat pendidikan, sedangkan pendidikan membantu mengembangkan filsafat ilmu melalui pemikiran dan pengalaman manusia. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan bersama agar tercipta pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian.